Wih, ketemu lagi nih. Tuh, ular albino. Hari ini nge-vlog. Jawab pertanyaan aja deh. Anak suka sama anjing, suka mainin anjing. Aman gak? Aman gak? Ya, kalau anjing sendiri sih pasti aman. Cuma masalahnya kan kalau anjing orang, nah itu. Jadi kalau anak itu harus diajarin hanya boleh pegang anjing milik sendiri. Anjing milik dia sendiri, bukan milik orang. Jadi kalau ketemu anjing milik orang nih di jalan atau lagi di mall, sekarang kan udah pada boleh tuh di mall anjing masuk. Jangan pernah kasih mereka pegang anjing yang milik orang lain gitu. Karena kemungkinan besar bisa digigit. Jadi jangan juga kelihatannya lucu. Semua anjing itu bisa gigit. Jadi nggak cuma anjing-anjing yang serem, yang gede, yang gigit. Bahkan anjing kecil, bahkan chihuahua aja udah paling sering gigit orang. Padahal itu anjing terkecil. Jadi sebisa mungkin ya jangan dipegang kalau bukan anjing milik sendiri. Ya kalau memang anaknya suka anjing ya sebaiknya dibeliin anjing sendiri. Jadi dia bisa main anjing milik sendiri, jangan megang anjing orang. Karena kita nggak tahu kenapa saya bilang beli. Tadi saya bilang beli, kenapa? Karena dengan beli kita bisa tahu, kita bisa buat dia, kita bisa didik dia dari awal supaya dia nurut sama kita dan kita tahu dia punya karakter. Beli dari kecil gitu. Mau adopsi boleh, cuman kadang kalau adopsi kadang kalau nggak cocok sama pemilik barunya, nah itu akan jadi masalah karena nggak semua anjing adopsi itu karakternya oke. Ya sebagai dokter rehabilitator banyak banget pengalaman pegang kasus ya anjing-anjing yang adopsi ya ada masalah-masalah kayak trauma, kekerasan, disiksa dan lain-lain. Itu ada juga yang bekas dari lapo. Nah kayak gitu. Mungkin perlu lebih penyesuaian yang kayak gitu itu. Tapi kalau yang baru, yang beli kan kita bisa didik dari awal dari dia kecil gitu, dan bisa disesuaikan. Kalau beli itu ya cari yang sesuai. Misalnya kita suka olahraga nggak, ya kita pilih anjing yang untuk olahraga. Kalau kita lebih suka di rumah rebahan ya kita pilih anjing yang kayak English Bulldog atau yang Lapdog kayak Maltese, Poodle yang nggak perlu exercise terlalu banyak, yang cuma paling di rumah aja udah cukup gitu. Jadi beli anjing itu disesuaikan sama fungsinya, sama karakter dengan si anak gitu. Jadi kasih tahu ke anak kalau ketemu anjing di luar selain anjing sendiri sebaiknya jangan dipegang gitu. Kalau izin ya, tapi sebaiknya janganlah. Meskipun izin kita kadang nggak tahu moodnya anjingnya. Kalau dia lagi bad mood ya kena disikat juga. Mendingan jangan pegang. Lihat aja kalau emang lucu itu, dilihat aja, jangan dipegang. Karena kita nggak kenal maka tak sayang itu. Oh, rambut gue baru keren ya. Keren ya. Kalau memang iya, kalau memang suka sebaiknya dibeliin aja anjing satu gitu. Punya anjing itu buat anak itu melatih tanggung jawab. Jadi kalau kita punya anjing ya pasti kita harus bertanggung jawab sama anjing itu. Mendidik anak soal tanggung jawab. Terus uang jajan mereka juga nggak beli yang aneh-aneh, pasti nanti belinya dog food atau mainan anjing atau snack-snack anjing kayak gitu. Jadi sebaiknya ya kasihlah anak anda kalau emang dia suka anjing, itu hal yang positif, justru harus didukung tuh. Kalau perawatan gak usah repot lah,
perawatan, grooming, titip, atau kalau mau pergi gimana ntar repot, gak usah pusing. Untuk perawatan ada Lux Pet Shop dan Grooming, jadi tinggal bawa aja ke sini di Rukotol Boulevard A5 BSD. Kita ada grooming, ada penitipan, untuk pelatihan. Jadi kalau habis beli anjing dilatih, karena pertama dia nggak tahu soal rumah dan lain-lain, peraturan nggak boleh gigit sendal dan lain-lain. Sebenarnya hal pertama kalau kamu punya anjing ya harus dilatih supaya dia baik, ya kayak anak lah, harus disekolahin. Kalau nggak disekolahin kan ya tahu sendiri, bisa hal-hal yang negatif yang keluar, hal-hal yang nggak boleh, ya itu mesti diajarkan semua. Jadi penting untuk punya pelatih. Terus kalau untuk perawatan serahin aja ke Lux gitu, nggak ribet. Kalau punya anjing itu nggak ribet, nggak punya duit yang ribet. Jadi kalau punya anjing pasti fun, terus juga si anak positif, terus juga dia jadi ada temennya, nggak main-main gadget terus gitu. Nah anakku juga, gue udah bilang sih, jangankan cuma anjing, ular dan lain-lain, hewan-hewan lain kalau ketemu di luar jangan pernah dipegang, karena kita nggak tahu, kita nggak kenal, bisa gigit, bisa berbahaya. Jadi ya sebaiknya hanya pegang anjing sendiri, ular sendiri di rumah, jangan pegang yang bukan kita punya, apalagi yang di alam bebas, itu lebih bahaya lagi karena banyak yang berbisa, ya kan. Ular kalau banyak yang di luar itu banyak yang berbisa, yang apalagi yang warnanya terang-terang itu kan bagus tuh, nanti takutnya jadi dia tertarik buat megang gitu karena bagus bentuknya, dia pikir sama kayak di rumah, jinak dipegang. Ya kalau berbisa lebih bahaya lagi. Tapi kalau berbisa sebaiknya tuh ular dikasih kerjaan karena dia banyak bisanya. Oke, vlog apa lagi ya? Ngapain lagi ya? Bahas apa lagi ya? Kalau untuk anjing juga bisa disesuaikan, yang berisik atau yang diam. Nah kan yang berisik bisa buat jaga, bisa buat alarm, jadi kita tahu ada orang apa enggak, ada orang asing atau enggak, itu kita bisa pakai. Banyak gunanya punya anjing itu, banyak banget gunanya, buat teman, buat jaga rumah. Ya anjing sebenarnya buat jaga rumah. Jadi kalau ada yang nggak setuju, oh anjing itu family, anjing itu nggak boleh buat kerja, siapa bilang? Kalau anjing itu diciptakan itu berdasarkan fungsinya kok. Ada yang buat berburu, ada yang buat gembalain domba, ada yang buat jaga, Doberman malah buat menjadi bodyguard. Dan mereka perlu kerja, hewan itu harus kerja supaya dapat makan. Di alam liar pun mereka harus berburu dan lain-lain baru dapat makan. Nggak ada yang makanan datang sendiri gratis, itu nggak ada. Jadi harus berburu. Dan anjing itu suka bekerja, kalau bekerja mereka lalu dapat makanan, dapat treat, mereka suka banget. Jangan memanusiakan anjing kalau kita bilang selama ini. Karena anjing ya seperti anjing, dia punya kebutuhan, dia punya tenaga yang harus disalurkan, ya itu harus disalurkan juga. Nggak bisa aja yang kayak oh bikin kayak orang rebahan aja gitu di rumah, nggak apa-ngapain, kasih makan, nggak bisa juga sih. Jadi harus dikasih exercise juga gitu loh. Kalung anti barking, kalung e-collar nanti kita bahas. Kalau di positive training sih nggak perlu, ya, kita kan positive training, nggak perlu kalung-kalung seperti itu, karena buat kita positive training metode itu kita ngajarinnya ya seakan-akan dia lagi bermain tapi materinya masuk, dan itu sangat fun. Jadi kita juga bisa kalau mau training bisa juga di kita latihan atau untuk penitipan, grooming juga bisa. Datang aja ke Rukotol Boulevard A5 BSD di Lux Pet Shop Grooming, itu sangat bagus.
Oke, sampai ketemu lagi.